Di sebuah desa di kerajaan Daha, hidup janda sakti bernama Calon Arang. Sebagai pengikut Dewi Durga, ia sangat ditakuti penduduk desa tersebut. Ia memiliki seorang putri bernama Ratna Manggali. Meskipun sangat cantik, namun tak ada pemuda yang berani melamarnya karena takut pada kekuatan ibunya. Calon Arang merasa kecewa dengan keadaan itu. Dengan kecewa, Calon Arang menyadari tak ada yang bisa mengubah nasib putrinya. Dunia menolaknya dan amarahnya semakin membara. Ia bertekad untuk menggunakan kekuatan gelapnya untuk membalas dendam. Ia mengumpulkan kekuatan gelapnya untuk menyebarkan wabah ke kerajaan, membuat dunia merasakan kemarahan dan penderitaan yang selama ini ia rasakan. Desa-desa mulai terjangkit penyakit mematikan. Penduduk terjatuh, tubuh lemah tak berdaya. Masing-masing dari mereka berusaha bertahan, namun penderitaan mereka semakin parah. Penyakit tersebut menjalar dengan sangat cepat, hampir menyelimuti seluruh negeri hingga mencapai ibu kota negara. Tampak istana kerajaan diliputi suasana yang menegangkan. Di dalam kerajaan, Raja Airlangga sangat sedih mendengar penderitaan rakyatnya. Dia duduk di singgasana, berpikir keras tentang cara untuk menaklukkan sihir Calon Arang yang mengancam kerajaan. Raja Airlangga memerintahkan Patih Narotama untuk menyerang Calon Arang. Hentikan teror ini, Patih. Bawa pasukanmu dan bebaskan rakyat kita. Perintah raja dengan tegas. Pasukan Patih Narotama berbaris menuju desa Girah melalui hutan lebat. Udara terasa berat dan ketegangan menyelimuti mereka, seolah alam menentang perjalanan mereka. Di hutan perbatasan dengan desa Girah, pasukan Patih Narotama disambut oleh Calon Arang yang muncul tiba-tiba dengan mata menyala penuh amarah. Perang tak dapat dihindari. Pasukan Patih Narotama menyerang Calon Arang, namun sihirnya terlalu kuat. Calon Arang melancarkan kekuatan ilmunya, membuat pasukan itu tidak berdaya. Akhirnya, pasukan Patih Narotama kalah dan dengan jalan terseok-seok, sisa-sisa pasukan tersebut kembali ke ibu kota kerajaan. Patih Narotama bersujud di hadapan Raja Airlangga. Wajahnya penuh rasa malu. Raja, pasukan kami gagal. Calon Arang terlalu kuat. Kami tidak mampu mengalahkannya. Lapornya, Raja Airlangga menatap Patih Narotama dengan tajam. Kekalahan ini belum berakhir, Patih. Kita akan mencari cara lain untuk mengalahkan Calon Arang. Cepat panggil Empu Barada. Empu Barada terlihat sedang bermeditasi di tempat yang tenang. Utusan kerajaan datang menghadapnya dengan wajah memelas, menyampaikan permohonan bantuan dari Raja Airlangga. Empu Barada menerima permohonan Raja Airlangga. Ia lalu memanggil salah satu muridnya, yaitu Empu Bahula. Pergilah kamu ke desa Girah, cari tahu kelemahan Calon Arang. Maka berangkatlah Empu Bahula ke desa Girah dengan menyamar sebagai pedagang kaya. Ia terlihat tampan, gagah, dan sopan. Mengetahui Calon Arang memiliki putri yang cantik, maka Empu Bahula mulai menjalankan misinya. Ia mendekati Ratna Manggali putri Calon Arang. Dengan pesona dan kepribadian yang baik, ia berhasil memikat hati Ratna Manggali. Tampak Ratna Manggali tersipu malu ketika berbicara. Mereka terlihat saling tertarik. Calon Arang tersenyum lebar saat Empu Bahula melamar Ratna Manggali. Ia sangat bahagia
karena putrinya akhirnya mendapatkan jodoh yang kaya. Lamaran Bahula diterima, calon Arang sangat senang. Ia tidak menyadari bahwa di balik pernikahan itu ada sebuah rencana yang akan mengakhiri kekuatannya. Pesta pernikahan pun berlangsung meriah selama 7 hari. Pada suatu kesempatan Bahula bertanya kepada istrinya, "Adinda, ibumu sangat sakti. Apa rahasianya?" "Aku tidak tahu Kanda, tetapi ibu punya suatu kitab sihir yang selalu dibawanya kemanapun, termasuk ketika dia tidur." Mengetahui hal itu, maka Mpu Bahula mulai merancang strategi untuk mengambilnya. Hingga selesai pesta perkawinan selama 7 hari, calon Arang kelelahan dan tertidur. Dengan hati-hati, Bahula memulai aksinya. Ia melihat sebuah kitab di bawah bantal calon Arang. Dengan sangat hati-hati, ia mengambil kitab itu dan segera membawanya pergi untuk diberikan kepada gurunya, Mpu Barada. Mpu Barada menerima kitab sihir itu. Ia segera mempelajarinya. Di sana, ia menemukan rahasia terkuat calon Arang dan cara untuk mengalahkannya. Kitab itu mengungkapkan bahwa satu-satunya senjata yang bisa melawan calon Arang adalah keris Weling Sakti. Keris itu tersimpan di puncak Gunung Suci. Demi menemukan keris pusaka tersebut, Mpu Barada mulai melakukan perjalanan spiritual yang berat. Ia mendaki gunung yang terjal, melewati hutan lebat, dan menghadapi berbagai rintangan alam. Mpu Barada berhasil sampai di puncak gunung. Dengan kekuatan spiritualnya, ia menemukan tempat keris itu bersemayam. Ia lalu bermeditasi unruk mengeluarkan keris tersebut. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dengan petir sambar menyambar, tiba-tiba dari dalam tanah keluar cahaya terang keemasan, diiringi kemunculan keris dengan ukiran ular yang melingkar atau weling terlihat di genggaman. Mpu Barada segera menangkap keris tersebut. Sementara itu calon Arang yang menyadari buku sihirnya hilang sangatlah murka. Dia memerintahkan anak buahnya Kraka untuk menyebarkan teror dan penyakit 2 kali lipat dari sebelumnya. Kraka segera mengumpulkan para kantrik-cantriknya atau murid-muridnya untuk segera melakukan teror dan bala penyakit yang lebih parah dari sebelumnya. Suasana desa Gira dan sekitarnya semakin mencekam. Rakyat semakin sengsara dan banyak yang tumbang. Mpu Barada yang telah mendapatkan keris Weling Sakti segera bergegas menuju desa Gira. Dengan kesaktiannya dia melesat cepat. Hingga akhirnya sampailah Mpu Barada di desa Gira. Dia sangat sedih melihat kondisi desa yang sepi dan beberapa penduduk yang telah terbujur kaku di jalan-jalan. Di lapangan yang sepi, tidak jauh dari desa, dengan mengangkat keris Weling Sakti, Mpu Barada berteriak menantang calon Arang. Tiba-tiba, calon Arang muncul di hadapan Mpu Barada. Wajahnya dipenuhi kebencian, sementara Mpu Barada tampak tenang dengan keris Weling Sakti di tangannya. Mulut calon Arang membacakan mantra, dan tiba-tiba wujudnya berubah menjadi leak yang mengerikan. Ia mulai menyerang Mpu Barada dengan sihir hitam yang mematikan. Pertarungan sengit terjadi. Calon Arang mengeluarkan bola-bola api dan mantra kutukan. Mpu Barada menangkis semua serangan itu dengan mantra suci dan keris Weling Sakti yang memancarkan cahaya putih. Mpu Barada berhasil menusukkan keris Weling Sakti ke tubuh calon Arang. Calon Arang berteriak kesakitan dan tubuhnya memudar menjadi asap.
Dengan menghilangnya asap, tubuh calon arang terkulai dengan keris menancap di dadanya. Calon arang pun terbujur kaku tanpa nyawa. Kabut mistis yang menyelimuti desa mulai menghilang. Matahari bersinar dengan cerah, tubuh-tubuh yang sakit kini sehat kembali. Kerajaan Daha akhirnya terbebas dari teror. Pesan moral dari kisah calon arang adalah tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebaikan, serta dampak negatif dari kemarahan dan keserakahan. Cerita ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kerjasama, dan saling membantu dalam masyarakat.